dengan sarana kehidupan yang sangat sederhana, dengan hidup keseharian yang sangat-sangat super sederhana. Bahkan dikatakan pernah suatu hari Rasulullah menggendong sang cucunya Sayyidina Husain dan melihat dan mencari ditanya oleh Rasulullah kepada anaknya, di mana ayahmu? Ayahku sedang bekerja dengan orang lain agar mendapatkan upah. Maka Rasulullah melihat dengan menggendong cucunya, melihat keadaan Sayyidina Ali yang sedang bekerja, sesaat bekerja, sesaat pingsan, sesaat bekerja, sesaat juga pingsan. Kenapa? Karena memang dalam perutnya belum ada makanan beberapa hari, dan begitu juga anak dan istrinya. Belum masuk makanan dan memaksakan bekerja. Saya pikir dan saya berharap mudah-mudahan gak ada umat Islam yang kerja sampai pingsan-pingsan karena belum makan sama sekali. Dan ternyata itu sudah pernah di dalam rumah tangga keluarganya Nabi besar Muhammad SAW. Artinya bagaimana? Ini keluarga yang sangat-sangat sederhana sekali. Pernah juga yang sampai dikatakan ini cerita yang sangat luar biasa. Banyak umat Islam sudah mengetahuinya, tetapi mengulang cerita yang baik agar kebaikan tersebut tidak terlupakan dan bisa kita kerjakan dalam setiap harinya. Suatu hari ketika anaknya Siti Fatimah sedang sakit, dan Siti Fatimah dan suaminya bernazar untuk puasa 3 hari kalau Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Maka subhanallah, ketika bernazar Allah pun mengangkat penyakitnya. Dan ketika diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dalam keadaan sehat, mulailah keluarga tersebut melaksanakan puasa 3 hari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sang suami pun tahu tujuannya untuk berpuasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bekerja untuk mencari nafkah agar bisa dimakan untuk sahur dan juga bisa dimakan ketika berbuka puasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bekerja di satu kebun kurma milik seseorang, bekerja membersihkan kebunnya dan merapikan kebunnya sehingga mendapatkan upah. Di pertengahan hari mendapatkan upah tersebut pun dibelikan barang di pasar dan dibawa ke rumah agar Siti Fatimah bisa memasak makanan untuk berbuka puasa. Maka setelah dilakukan hal tersebut, masakan sudah siap, harum masakan sudah dicium oleh anak-anaknya. Dan kita mengulang bahwasanya anaknya Siti Fatimah itu ada 5, 4 anak tumbuh dewasa dan besar, 1 anak meninggal di masa kecil, dan anak-anaknya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan Muhsin, Zainab dan Ummu Kulthum itu anaknya Siti Fatimah. Sayyidina Muhsin wafat dalam usia yang masih kecil. Maka di rumah tersebut pun harum masakan sudah tercium. Tidak lama kemudian sebelum waktu azan maghrib ada orang yang ngetuk rumahnya. Maka dikatakan Siti Fatimah membuka pintu. Dikatakan siapa di pintu? Ternyata yang mengetuk adalah orang miskin yang sudah gemetar badannya karena kelaparan. Datang mengetuk pintu untuk meminta makanan. Kemudian Siti Fatimah mengajak anak-anaknya belajar dari apa yang diajarkan Siti Fatimah kepada anak-anaknya. Diajak, nak coba lihat deh, nak, ini orang miskin, kesian banget kelaparan. Kira-kira kita apa ini orang miskin? Bu, kalau dia lagi kelaparan, kita kasih aja makanan kita, Bu. Makanan kita berikan saja. Maka diberikan sama Siti Fatimah, dan anak-anaknya pun memberikan makanan dalam keadaan berbahagia dan sangat membutuhkan makanan tersebut untuk berbuka puasa. Ketika ini orang miskin makan yang disisakan cuma air putih saja. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun datang, diceritakan cerita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sang suami udah capek kerja, puasa, pulang ke rumah tiba-tiba gak ada makanan. Apakah sang suami marah? Justru berbahagia dan bersyukur kepada Allah, punya keluarga yang sangat istimewa kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya buka puasanya pakai apa? Buka puasanya pakai air putih. Keluarga yang menjadikan Allah berbangga kepada keluarga tersebut. Puasa di hari pertama bukanya dengan air putih, tapi aroma makanannya sudah ada dari sore hari. Ya Allah, kayaknya kita juga umat Islam saat ini hampir jarang ada yang buka puasa dengan air doang, karena kita gak pernah ngerasakan seperti itu. Tapi masih banyak umat Islam yang berbuka puasanya hanya dengan air putih saja. Hikmah daripada berpuasa mengajarkan kita betapa sulitnya orang hidup dalam keadaan haus dan lapar, dan masih banyak puluhan, ratusan umat Islam
bermalam dalam keadaan perutnya lapar, mengajarkan kepada kita yang memiliki makanan lebih, yang memiliki rezeki yang lebih, untuk tidak melupakan saudara kita yang dalam keadaan sulit. Allah mudahkan kita untuk membantu yang sulit. Allah mudahkan kita untuk membantu orang yang lemah. Allah kuatkan kita dan luaskan rezeki kita untuk menjadikan rezeki ini tabungan yang banyak kelak di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian maka di hari kedua buka dengan air putih, puasa yang pertama. Puasa yang kedua sahurnya pun ternyata dengan air putih karena makanan sudah nggak ada, udah habis. Di hari kedua sang suami baru bekerja lagi. Di siang hari menerima upah, baru belanja makanan bahan makanan yang bisa dimasak. Di sebelum menjelang sore makanan dibawa ke rumah dan dimasak oleh Siti Fatimah. Semua dalam keadaan buka puasa dengan air putih dan sahurnya dengan air putih. Perhatikan baik-baik cerita ini. Di hari kedua pun memasak masakan di rumah. Setelah masakan di rumah, maka sebelum maghrib, sebelum menjelang waktu berbuka, ada orang yang mengetok pintunya. Dia melihat ada 2 anak yatim atau beberapa anak yatim laki-laki dan perempuan dengan baju yang sederhana, wajah badan yang kotor dan bekasan air mata di pipinya, dan kelaparan yang sangat luar biasa sehingga tidak bisa banyak berbicara karena betul-betul lapar dan haus. Maka Siti Fatimah lagi-lagi mengajak Sayyidina Hasan dan Husain, ayo keluar. Nah, lihat deh kira-kira ini saudara kita dari anak-anak yatim. Mereka membutuhkan makanan, mereka lapar, mereka haus. Bagaimana menurut kalian? Diajak untuk anak-anaknya melihat keadaan orang yang ternyata lebih sulit dari mereka. Inilah keadaan rumah tangganya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, selalu tidak bisa hidup tenang ketika melihat ada orang yang kesulitan. Walaupun dia ini membutuhkan makanan tersebut. Jadi puasa kedua, wewangian makanan sudah ada, tapi ada orang yang minta, dan orang yang minta tersebut seakan betul-betul diutus sama Allah untuk mendidik keluarga kita. Sudahkah keluarga kita mirip dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka anak-anaknya pun Sayyidina Hasan Husain dengan perasaan gembira, Bu, kalau gitu kita berikan makanannya kepada mereka. Diberikan makanannya, makan habis makanannya, sisanya cuma air putih. Setelah itu sang suami pun datang. Begitu datang diceritakan senang berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hari ketiga. Begitu di hari ketiga sang suami setengah hari menerima upah, belanja di pasar, bawa masakan ke rumah. Sampai di rumah dimasak. Begitu dimasak menjelang maghrib ada orang ketuk pintu. Begitu ibunya membuka pintu, dilihat ternyata ada beberapa orang yang pingsan. Ini adalah orang-orang yang lari dari tawanan-tawanan perang dari umat Islam. Mereka begitu pingsan dikatakan, nak tolong bantu, ini orang-orang pingsan. Dikatakan kenapa pingsan? Karena betul-betul merasakan perihnya kelaparan. Hari ketiga puasa. Hari pertama buka puasa dengan air putih, sahurnya dengan air putih. Hari kedua buka puasa dengan air putih, sahurnya dengan air putih. Kurma pun gak ada. Subhanallah. Hari ketiga sahur dengan air putih, akhirnya pun buka puasa dengan air putih karena ini orang betul-betul kelaparan, dimakan habis-habisan semuanya. Dan apakah kita perhatikan, subhanallah, ini pelajaran begitu hebat ketika ada cerita tersebut. Pernahkah Sayyidina Ali bin Abi Thalib membanggakan kepada teman-temannya, saya punya anak istri, Masya Allah, sedekahnya hobi banget. Kalau sedekah paling depan, kalau bantu orang paling depan. Nggak pernah Sayyidina Ali cerita-cerita keadaan tersebut. Siti Fatimah pernahkah cerita kepada teman-temannya, kerabatnya semua, suami saya ngedukung sedekah, anak-anak saya ngedukung sedekah? Semua nggak ada yang mengatakan seperti itu. Sang suami menutup kebaikannya karena mengharapkan pahala dari Allah. Sang istri seperti itu. Anak-anaknya pun nggak pernah cerita sama teman-temannya. Bro, wah, teman-temannya cerita, saya kemarin sedekah, ngasih makan orang. Nggak pernah cerita. Ini keadaan betul-betul silent atau sepi sunyi, nggak ada yang tahu sama sekali kalau sudah melakukan sedekah yang sangat luar biasa. Ya Allah, kita sedekah berapa banyak saat ini umat Islam kepada saudara kita yang membutuhkan? Berapa banyak kita posting sedekah kita? Bukan kita katakan memposting sedekah atau mengeluarkan zakat atau memberikan santunan itu diposting semuanya salah, tidak. Tapi belajar sedikit
tentang keluarganya Nabi Muhammad yang bersedekah karena Allah, tidak mengharapkan pujian imbalan dari siapapun. Sampai bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra dan keluarga kecilnya yang sangat luar biasa, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Bahkan Nabi Muhammad tidak tahu. Bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, memegang erat tangannya Nabi Muhammad dan katakan hani'an lakum wa ya Muhammad bi ali baitika. Beruntung kamu wahai Nabi Muhammad punya keluarga ahlul bait yang sangat luar biasa. Rasulullah pun terheran, maksudnya apa? Lagat a'jaba rabbi, malaikat Jibril mengatakan Tuhanmu Allah telah betul-betul takjub atau luar biasa senangnya, bahagianya dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai turun ayat karena peristiwa tersebut. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi, makanan yang mereka senang, makanan yang mereka tunggu, makanan yang mereka nanti untuk berbuka puasa. Mereka ini makanannya dibutuhkan, mereka senang, mereka butuh makanan tersebut, tapi masih memberikan makanan tersebut kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang tawanan perang. Dikatakan sesungguhnya wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah, dan masih mereka mengatakan aku memberi makan kepada kalian ini karena Allah, la nuridu minkum jaza, kami tidak membutuhkan balasan dari kalian, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun kami tidak mengharapkan itu semuanya. Kenapa demikian wahai keluarganya Nabi Muhammad? Inna nakhafu mir rabbina, kami takut kepada Tuhan kami, yauman abusan qamtarira, kami takut kepada Tuhan kami ketika kelak wajah orang semuanya nanti ketakutan. Ini yang diharapkan oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah langsung menjawabnya, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Bahkan Allah akan memberikan kepada mereka wajah yang berseri-seri dan keadaan yang berbahagia karena perbuatannya kepada Allah. Ya Allah, pakaiannya karena Allah, hidupnya karena Allah, tidurnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, harapannya untuk Allah, mengharapkan balasannya dari Allah. Ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad kepada keluarga kecilnya, keturunannya, keluarganya Fatimah Zahra. Wajar kalau didikan tersebut diberikan dari Rasulullah agar kita mencontoh perbuatan mereka semuanya.